Minasang, konnichiwa. Welcome to Senpai Channel. Ya, kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai PPh pasal 23. Namun chapter ini chapter spesial ya. Kenapa? Karena pada chapter ini kita membahas hal yang terkait dengan PPh pasal 23 dan juga yang terkait dengan pasal yang lainnya. Ya, ini mengenai dividen, royalti, bunga, hadiah bonus dan kawan-kawannya, serta bunga obligasi. Di sini hal-hal tersebut tidak hanya terkait dengan PPh pasal 23, namun juga pasal 21 dan pasal 4 ayat 2 final. Bagaimana pengertiannya dan bagaimana yang termasuk di dalamnya, kita bahas bersama. Yang pertama mengenai dividen. Apa itu dividen? Ya, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau sisa hasil usaha koperasi kepada para anggotanya. Jadi dividen itu menurut Undang-Undang Perpajakan tidak hanya yang sisa atau pembagian laba kepada pemegang saham saja, tapi juga bisa polis asuransi. Bahkan yang termasuk dalam pengertian dividen adalah sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Ya, jadi pengertiannya sangat luas dan ini bisa dibilang juga dalam bentuk apapun juga ya. Nah, di Undang-Undang Pajak juga bisa menetapkan adanya dividen yang terselubung. Yang artinya terselubung itu apa? Yang sebenarnya secara form atau secara transaksinya itu bukan dividen atau tidak terstate sebagai dividen. Kalau yang dalam akuntansi tidak terjurnal sebagai dividen ya. Namun secara essence, secara apa istilahnya ya? Esensinya itu merupakan dividen. Makanya dibilang sebagai dividen terselubung ya kan. Ya, bentuknya bisa macam-macam dan contohnya seperti apa kita bahas di slide berikutnya. Kemudian dividen itu juga bisa bagian laba yang dibayarkan kepada karyawan, bukan dividen. Nah, bagian laba yang dibayarkan kepada karyawan bukan dividen itu misalnya bisa jadi saham ya kan, itu juga bisa jadi bagian dari dividen. Meskipun namanya bukan dividen. Dan atas dividen ini dia secara perpajakan ya tidak boleh dibiayakan. Ya, tidak boleh dibiayakan. Apa bentuk-bentuk dividen menurut Undang-Undang Perpajakan itu sendiri? Ya, kan tadi kan dividen kan artinya lebih luas nih dibandingkan pengertian dividen menurut akuntansi ya. Nah, secara perpajakan itu apa saja yang termasuk dalam kategori dividen? Satu, pembagian laba yang secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara langsung artinya adanya kepemilikan langsung, langsung diberikan kepada shareholder-nya. Secara tidak langsung barangkali melalui diberikan kepada katakanlah kakeknya. Padahal sebenarnya yang punya karena kakek perusahaan ini ya, kakek perusahaannya. Nah, padahal yang sebenarnya yang punya saham itu ayahnya. Misalnya ini A ya, terus dia punya saham di B, B punya saham di C ya. Dan ternyata ini C ini memberikan langsung kepada A ya. C tidak memberikan kepada B. Nah, ini bisa jadi secara tidak langsung ya. Nah, ini dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang dan lain sebagainya atau services dan lain sebagainya. Yang kedua, pembayaran kembali karena likuidasi
yang melebihi jumlah modal yang disetor. Itu juga masuk dalam kategori dividen. Jadi yang diterima oleh pemegang saham itu karena ada likuidasi perusahaan atau perusahaan itu ternyata lebih tinggi atau lebih besar daripada jumlah modal yang disetornya. Yang ketiga, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran, termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Nah, pemberian saham bonus itu yang terjadi itu seringkali diberikan kepada karyawan atau kadang juga diberikan kepada para direksi dan komisaris. Tanpa mereka itu komisaris, karyawan, direksi itu menyetorkan uang untuk beli saham dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada bonus berupa dividen. Ada bonus berupa saham bonus namanya. Yang keempat, bagian laba dalam bentuk saham. Nah, bagian laba tapi bentuknya bukan uang tapi saham. Ini juga masuk dalam kategori sebagai dividen. Yang kelima, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Wah, modalnya nambah tapi uangnya nggak nyetor nih. Wah, jadi kan itu penghasilan ya, dan penghasilan itu di sini dikategorikan sebagai dividen. Yang keenam, jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan. Nah, adanya pembelian kembali saham-saham. Ini istilahnya callable shareholder atau apa istilahnya itu ya. Lalu yang ke-7, pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan jika dalam tahun yang lampau diperoleh keuntungan. Kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar. Nih, kecuali pengecilan modal dasar ya. Yang dilakukan secara sah. Yang dilakukan secara sah artinya ya ada akta perubahan modalnya. Terus yang ke-8, pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Tanda-tanda laba itu biasanya kan perusahaan itu kan ada laporan selain laporan tahunan ya, biasanya dia juga ada laporan kuartal, ada laporan semester ya kan. Kuartal juga kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ya kan. Kalau kuartal 4 kan ya sama dengan nanti jadi laporan tahunan kan nantinya. Nah, itu kadang ada pembayaran yang kira-kira ini dari laporan-laporan kuartal ini adalah tanda-tanda labanya. Yang ke-9, bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi. Oke, clear. Yang ke-10, bagian laba yang diterima oleh pemegang polis asuransi. 11, pembagian berupa sisa hasil usaha SHU kepada anggota koperasi. Nah, di sini untuk SHU ini sebenarnya juga berupa dividen, namun untuk yang SHU ini ada pengkhususan ya. Kalau misalnya dia anggota koperasi ini kan rata-rata orang pribadi kan, ya. Orang pribadi ini berarti dia dapat SHU, berarti dia juga dapat dividen. Namun dia akan kena PPh secara final 10%. Dan yang terakhir ini, pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan kepada perusahaan sebagai biaya perusahaan. Nah, ini. Jadi pemegang sahamnya di sini ini bukan sebagai pengurus, bukan sebagai karyawan ya. Namun dia pengeluaran-pengeluaran pribadinya itu dibebankan kepada perusahaan. Itu juga masuk kategori dalam dividen. Nah, di samping itu ada juga dividen terselubung. Misalnya apa? Contohnya nih, si A memiliki saham di perusahaan ABC misalnya. Kemudian si A juga meminjamkan kepada perusahaan ABC. Namun, pembayaran bunga pinjamannya kepada si A ini melebihi dari kewajaran. Jadi, atas kelebihan kewajaran itu dia dianggap sebagai dividen, ya.
Nah, penilaian kewajaran bagaimana? Itu tentu nanti lebih lanjut lagi ya kan tidak kita pelajari di chapter ini, namun eh, dipelajari di lain lain chapter mengenai adanya hubungan istimewa pasal 18 ayat 3 dan 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Begitu ya. Saat terutangnya PPH pasal 23 atas dividen. Kalau untuk perusahaan private ya, perusahaan yang tidak listed di Bursa Efek, ini adalah terhutang saat diumumkan RUPS. Adapun kalau untuk perusahaan yang go public, perusahaan yang listed di Bursa Efek, maka dia terhutang saat penentuan hak atau recording date. Ya. Untuk WP Badan Dalam Negeri dengan syarat tertentu tidak terhutang pajak, ya, yaitu yang dividennya berasal dari retained earning dan juga kepemilikannya minimal 25%. Kemudian untuk WP orang pribadi itu terhutang 15%. Terus untuk WP luar negeri, baik itu orang pribadi atau badan yang luar negeri itu terhutang 20% atau dengan sesuai pada yang tercantum dalam P3B, Perjanjian Pengendaraan Pajak Berganda. Terus pajak penghasilan tidak boleh ditanggung oleh pemberi dividen. No. Jadi ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh yang menerima dividen. Namun pemberi dividen ini memotong PPh-nya. Memotong, menyetorkan, dan melaporkan ke KPP tempat dia terdaftar, baik itu secara langsung ataupun secara online. Terus pemberi dividen ini kemudian menerbitkan bukti potong ya dan menyetorkan pajaknya tanggal 10 bulan berikutnya maksimal. Nah, ini yang kita bahas lebih komprehensif mengenai dividen ya. Bahwa dividen tadi kan bisa bentuknya kan pembagian laba ataupun sisa hasil usaha dari koperasi ya. Nah, ini kalau misalnya pertama, diterima oleh perseroan terbatas, koperasi atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Ini adalah WP Badan, WPDN ya, WP Badan Dalam Negeri. Kalau misalnya dia memiliki saham minimal 25%, kemudian berasal dari cadangan laba ditahan, maksudnya dividennya berasal dari cadangan laba ditahan, nah maka itu adalah non-objek. Bukan objek PPh pasal 23, juga bukan objek PPh pasal 4 ayat 2, bukan objek siapa-siapa. Kalau ini tidak memenuhi syarat ini, ya, jadi sahamnya ini kan syaratnya ini kumulatif ya ini, dan ini syaratnya ini kumulatif. Dan kalau tidak memenuhi kedua syarat ini bagaimana? Maka dia kena PPh pasal 23. Ya, kena PPh pasal 23 atas dividen yang diberikan. Terus diterima oleh anggota koperasi berupa SHU. Nah, kalau dia berupa SHU maka tidak dipotong PPh pasal 23 tetapi dipotong PPh pasal 4 ayat 2 untuk PPOP. Ya. Maksudnya sebenarnya ini bukan 4 ayat 2 ya, namun pasal 17 ayat 2C kalau nggak salah ya. Ini mohon dikoreksi ya. Namun 2C ini adalah final. Ya, final. Nah, di sini. Ini berkaitan dengan yang ini. Baik itu koperasi ya berupa SHU atau pembagian laba ataupun dividen, kalau misalnya diterima oleh orang pribadi, maka dia kenanya final 10% pasal 17 2C ya. Ini ya, nyambung ya. Oke. Jadi meskipun dia SHU tapi itu juga masuk kategori sebagai dividen. Terus dividen yang diterima oleh anggota CV
perkumpulan, persekutuan, firma, kongsi, unit penyertaan investasi kolektif, maka itu bukan objek. Bukan objek PPh lagi malahan. Bukan objek PPh pasal 23, bukan objek PPh pasal 21, bukan objek PPh pasal 4 ayat 2, bukan objek PPh pasal manapun. Ya, itu non objek. Nah, jadi kalau misalnya kalian orang pribadi, kalau misalnya kalian pengen bikin usaha, bikin aja CV ya kan. CV itu nanti yang dikenakan pajaknya adalah CV-nya. Terus atas penghasilan yang berupa sisa laba atau misalnya dari laba CV itu tidak lagi kena PPh bagi pemilik CV-nya itu. Udah clear, semua stop di CV-nya itu. Orang pribadinya tinggal menikmati saja. Itu ya. Enak kan? Dikasih tahu nih. Kalau misalnya PT gimana? Ayo kalau PT itu dapatnya dividen adalah orang pribadi ya, ini kenanya final 10%. Ini. Yang selanjutnya mengenai royalti. Royalti adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang misalnya kesejahteraan, kesenian, karya ilmiah, paten, desain, model, rencana, formula atau proses rahasia, terus merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual industrial atau hak serupa lainnya. Ya, royalti ini imbalan sehubungan dengan eh, istilahnya apa itu ya? Harta tak berwujud atau intellectual property. Intellectual property. Kalau misalnya di Undang-Undang Indonesia biasanya disebutnya sebagai harta tak berwujud, ya, penggunaan hak cipta atas harta tak berwujud. Terus formula atau proses rahasia ini adalah know-how. Istilah bahasa Inggrisnya ya, know-how ya. Merek dagang, trademark, ya, paten sama kan atau bentuk kekayaan intelektual industrial lainnya. Nah, tapi semuanya biasanya kategorinya adalah intellectual property in English atau Indonesia harta harta tak berwujud. Kemudian royalti juga penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah, menggunakan peralatan, menggunakan mesin, itu juga bisa masuk ke royalti. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Informasi atau pengetahuan ini juga know-how juga bisa ini. Formula rahasia proses ini juga know-how masuk juga nih. Tapi kalau misalnya know-how itu kan sekali dia beli kan sudah, berarti kan dia udah tahu kan. Sama ini pemberian pengetahuan kalau misalnya dia udah tahu kan, ya sudah kan selesai ya. Berarti kan nggak ada lagi next-nya. Next-nya udah tahu kok gitu. Tahu misalnya resep gitu ya. Resepnya resep membuat ayam bakar yang induk-ginduk, nah gitu kan. Itu kan resep ya. Eh, pengetahuan atau informasi yang bisa dijual belikan. Tapi kan ketika dia sudah tahu resepnya, ya kan dia bisa membuat sendiri, nggak perlu beli lagi resepnya itu. Kecuali ada pengembangan dari resepnya, itu lain hal. Yang keempat, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak tersebut di atas. Terus, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup. Wah, film nih. Motion picture films, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Nah, yang terakhir, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual industrial atau hak lain sebagaimana tersebut di atas. Jadi pelepasan, penjualan eh, paten, penjualan resep dan lain sebagainya itu merupakan kalau misalnya itu ada penghasilan dari situ maka atau imbalan dari situ maka itu namanya adalah royalty royalty gitu ya. Nah, royalti musik bagaimana? Royalti musik masuk ke sini ya. Masuk ke angka 5. Royalti musik, royalti film gitu kan ya. Misalnya film Warkop DKI ya.
Dono Kasino Indro ya, itu kan tetap ada terus ada royaltinya terus. Cuman nggak tahu royaltinya itu kan sepertinya pemilik yang punya kan perusahaan, perusahaan yang membuat film waktu itu atau udah dialihkan, bukan artis yang mendapatkannya. Yang sekarang tertinggal mungkin Indro ya. Indro mungkin nggak dapat royalti atas film-film yang telah dibuat, di mana mereka bertiga itu menjadi bintang filmnya. Itu belum tentu karena dia bukan pemilik dari hak atas film tersebut. Beda sama halnya dengan film-filmnya Roma Irama, si Raja Dangdut, ya kan? Roma Irama dan keluarganya itu membuat film di mana yang membintangi adalah Roma sendiri. Jadi eh, hak ciptanya itu ada di keluarganya Roma Irama. Sehingga kalau misalnya film-filmnya Roma disetel ulang di TV, dia dapat pembayaran berupa royalti itu yang dapat tetap keluarganya Roma Irama. Ya, itu beda. Maka bagi yang terkenal ya bikin aja film sendiri ya. Kalau misalnya nanti bisa ditayangan ulang sekian tahun kemudian, nah dia bisa mendapatkan royalti atas motion picture films-nya itu. Nah, ini mengenai royalti sinematografi film. Ya, ini pemanfaatan hasil karya sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil sinematografi ya dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu ya kan termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran atau kompensasi di kemudian hari. Terus juga dengan memberikan hak menggunakan hak cipta atau hasil karya sinematografik pada pihak lain dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, berarti kopinya ya, atau produk hak terkait. Kemudian dengan memberikan hak menggunakan hak hasil karya cipta, hasil dari karya sinematografinya kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop untuk film-film ini. Terus dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya. Di copy, dijual banyak CD-CD biasanya yang banyak CD film, CD musik gitu. Terus perjanjian itu juga bisa dilakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis. Ini mengenai royalti sinematografi. Tertuang di khusus di PR 33 PC 2009. Kenapa? Karena ada banyak persoalan-persoalan terkait dengan sinematografi atau film itu. 1A dan 1D itu tidak termasuk dalam royalti yang tertang pada pasal 23. Yang ke berapa nih? 3 berarti ya. Semoga. Hadiah ya. Hadiah dan kawan-kawan. Ini karena banyak nih hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud pasal 21. Nah, hadiah, bonus, penghargaan ini kalau misalnya dia merupakan undian ya kan, berupa undian itu kenanya PPh pasal 4 ayat 2 final. Ya, 4 ayat 2 atau 21 final nih. Pokoknya dia kenanya final 25%. Terus kalau misalnya hadiah bonus itu juga bisa berupa bukan objek. Kalau diberikan ke semua pembeli atau konsumen tanpa diundi. Misalnya eh, beli sabun 1 lusin gratis 1 piring. Gitu ya. Itu kan hadiah sebenarnya atau bonus, tapi kan diberikan kepada semua pembeli atau konsumen yang belinya. Nah, itu enggak ada. Itu bukan objek PPh. Baik itu PPh pasal 21, pasal 23 atau yang lainnya. Kalau masalah PPN ya tetap kena PPN-nya. Terus lomba penghargaan atas hubungan dan jasa. Nah, ini ya. Bagi WPOP, kalau misalnya yang menerima WPOP ya dikenakan PPh pasal 21 ya dengan tarif pasal 17 dari penghasilan bruto. Kemudian kalau yang menerima itu adalah WP Badan atau BUT, maka kenanya pasal 23. Di sini sangat jelas kalau yang menerima orang pribadi itu dikenakan PPh pasal 21. Ya. Kalau yang menerima itu WP Badan atau BUT, maka kenanya pasal 23. Itu ya. Tarifnya 15% dari penghasilan bruto.
Terus, kalau misalnya yang menerima itu WP luar negeri, selain BUT ya, dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Atau sesuai dengan tarif yang tertera dalam P3B antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan tempat WP luar negeri itu berdomisili. Terus dari apa? Dari penghasilan brutonya itu dan bersifat final gitu ya. Jadi untuk hadiah sangat jelas mana yang 21, mana yang 23, mana yang 26, mana yang kena final 25%, mana yang bukan objek. Yang selanjutnya 4 mungkin, mengenai bunga ya. Ini saya mengasih bunga mawar tapi nggak ada. Ya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ya. Premium diskonto ini kaitannya dengan pembelian obligasi ya kan di atas atau di bawah nilai parnya ya. Kalau anak akuntansi paham nilai parnya. Itu nilai nominal yang tertera dalam surat berharga tersebut. Nah, dalam pengertian bunga, termasuk pola premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Terus, premium itu terjadi apabila jumlah surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, di atas nilai parnya ini. Di atas nilai par istilahnya ya. Nggak tahu par itu apaan ya, tapi nilai nominal gitu. Sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya, di bawah nilai parnya. Terus premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Jadi itu depends dari yang menerbitkan atau yang membeli obligasinya. Nah, bunga ini ada juga ketentuan-ketentuannya. Nah, apa itu ketentuannya? Bunga kalau misalnya dia itu sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf F ya seperti misalnya bunga pinjaman antar perusahaan, perusahaan A meminjam kepada perusahaan B di mana mereka itu bukan perusahaan perbankan atau perusahaan leasing atau pembiayaan, artinya perusahaan pada umumnya ya. Terus juga bunga dalam klausul pembelian, kalau misalnya pembelian di akuntansi itu kan ada N30, kalau misalnya lewat 3% atau 5% gitu ya. Itu termasuk juga dari bunga. Terus juga ada diskonto dan premium dan lain sebagainya. Maka itu kena PPh pasal 23 besar 2% dan bersifat non-final. Ini bunga yang pertama nih. Bunga yang kedua, bunga mawar. Yakni bunga deposito dan bunga tabungan lainnya. Bunga obligasi, surat utang negara, nah bunganya nih ya, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi sampai dengan di atas tertentu ya. Maka dia kena PPh pasal 4 ayat 2 dan final. Terus bunga yang ketiga ya. Bunga atau penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Nih satu bank. Terus bunga atas sewa guna usaha dengan hak opsi yang tadi operating lease. Terus bunga atau penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Itu yang FIF, terus Suzuki Finance, BCA Finance, Mandiri Finance ada nggak ya? Nggak tahu. Mandiri Tunas Finance kalau nggak salah itu. Maka dia tidak terutang PPh Potput. Terus bagaimana penghasilan itu? Penghasilan itu masuk ke penghasilan lain-lain ya, yang nantinya ya kenanya masuk sebagai laba dan kena pasal 29 kalau ada keuntungannya, gitu ya. Nah, khusus untuk bunga obligasi ini, khususan bunga obligasi. Bahwa tadi sebenarnya bunga obligasi itu masuk ke pasal 23 ya, bisa masuk. Cuman ternyata untuk bunga obligasi ini diatur tersendiri di PP, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009. Ini bunga obligasi. Yakni pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi dan ini bersifat final.
Ya, ini bukan lagi semifinal atau perempat final, tapi sudah final ya. Artinya, ya penghasilannya nanti tidak lagi diperhitungkan dengan penghasilan yang lainnya, cuman hanya dilaporkan saja di SPT tahunan. Nah, ada beberapa ketentuan mengenai bunga obligasi ini. Ya, bunga obligasi dengan kupon, ya kan? Ini sebesar berapa tarifnya? Ya, final itu 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Dan 20% bagi atau sesuai dengan tarif P3B bagi WP luar negeri selain BUT ya. Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Ketentuan yang kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon ya sebesar sama nih 15% dari WPDN dan BUT. 20% bagi WP subjek pajak luar negeri selain BUT ya. Dari selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Tidak termasuk nih, tidak termasuk bunga berjalan. Itu hanya dari diskontonya. Ketentuan ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga. Diskonto dari obligasi tanpa bunga. Maka 15% bagi WPDN dan BUT dan 20% bagi WPLN atau P3B ya. Dari selisih harga jual. Nah, ini selisih nih. Selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan harga obligasi tersebut. Yang keempat, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP Raksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Ini lama nih ya. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan itu sekarang adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu kan Bapepam LK ini ya, Bapepam LK ya sudah nggak ada, diganti menjadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya ini sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan 2010, 5% 2011 sampai dengan 2013 dan 15% dari tahun 2014 dan seterusnya. Ini penyesuaian ini. Oke, demikian yang bisa dijelaskan mengenai dividen, bunga, terus bonus penghargaan, obligasi ya. Ini campur aduk lah, gado-gado ya. Thanks for watching and please subscribe, comment, like and share in order to improve and develop this channel. Senpai Cenderung.